Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini dalam program Resapi, bersama-sama kita menyongsong hari yang penuh dengan sukacita ini. Oleh karena itu, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati dalam doa, memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur bahwa kami boleh bangun di pagi yang baik ini untuk kami dapat memulai segala aktivitas kami kembali. Kami bersyukur kami diberikan waktu untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang semakin memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Mari buka hati dan pikiran kami. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan hikmat-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan sebentar kami baca dan renungkan menjadi sebuah kekuatan, inspirasi, tuntunan dalam kami menjalani hidup. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diambil dari Ratapan pasal 5 ayat 21. Ratapan pasal 5 ayat 21 yang demikian. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Judul perenungan kita pada hari ini adalah Bawa Kami Kembali. Seorang anak bertengkar dengan orang tuanya, lalu ia pergi meninggalkan rumah. Ia pergi ke kota untuk mengadu nasib. Ia memulai hidupnya dari bawah. Lalu ia perlahan-lahan meningkat kehidupannya dan menjadi orang kaya serta memiliki banyak teman. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Ketika kota itu dijajah oleh bangsa asing, kekayaannya hilang tak berbekas, sehingga kemewahan yang ia miliki hanya tinggal kenangan. Di saat itulah ia teringat akan rumah orang tuanya yang sudah lama ia tinggalkan. Tidak berbekal apapun, ia mulai perjalanan yang jauh hanya dengan kedua kakinya untuk pulang ke rumah. Di sepanjang perjalanan ia meratapi nasibnya, menyesali perbuatannya di masa lalu, dan ia berharap dengan pulang ke rumah ia dapat diterima, memulai segalanya dari nol, dan berharap masa depannya lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah cerita tentang seorang anak yang bertengkar, pergi, dia sukses, tetapi malapetaka hadir dalam hidupnya dan dia mulai menyesali segala perbuatannya di masa lalu. Bacaan kita pada hari ini menceritakan tentang Nabi Yeremia yang menyaksikan malapetaka di Yerusalem. Yerusalem hancur dan ia bersedih
Ia merasakan betapa ironisnya bangsa pilihan Allah terlihat kalah. Pada saat itu Yeremia membangun harapannya kembali kepada Allah adalah satu-satunya harapan untuk menyongsong keselamatan. Saat kegagalan melanda, keinginan untuk memulai dari awal terbesit dalam pikiran siapapun. Namun sayangnya hidup ini bukanlah permainan komputer yang bisa direstart, diulangi sesuka kita. Waktu tidak dapat diulangi dan kita hanya dapat belajar dari kegagalan dan kesalahan di masa lalu. Di dalam hidup ini ada jalan kembali yang disebut bertobat. Ini bukan jalan yang mudah, sebab tidak benar-benar mengulang dari awal, melainkan bagaimana memperbaiki kerusakan-kerusakan yang telah ditimbulkan, sambil terus belajar dan melangkah dalam keselamatan. Ajakan Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan adalah sebuah ajakan untuk bertobat, ajakan untuk kembali pada Tuhan, supaya dalam menjalani hidup bisa lebih baik daripada sebelumnya. Memang tidak bisa mulai dari nol, tetapi paling tidak bisa belajar dari kesalahan, belajar dari masa lalu, memperbaiki kesalahan, dan melangkah dalam keselamatan. Itulah harapan Nabi Yeremia terhadap bangsa Yehuda. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pandemi yang sudah lebih dari 1 tahun ini juga membuat kita berefleksi bahwa kita perlu kembali pada Tuhan, yaitu bagaimana kita memperbaiki kehidupan bersama sambil terus belajar mendisiplinkan diri dalam protokol kesehatan dan melangkah menuju masa depan yang penuh harapan. Belajar dari kitab Ratapan ini, kita juga belajar tentang bagaimana kita bertobat dalam hidup kita. Pertobatan memang bukan suatu hal yang mudah, tetapi dengan jalan pertobatan, masa depan yang lebih baik, masa depan yang penuh harapan akan menjadi lebih terang, lebih kelihatan jelas ketimbang kita tidak bertobat. Kiranya Tuhan menuntun kita, kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami belajar dari Nabi Yeremia yang menulis kitab Ratapan. Kami belajar untuk kembali kepada Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, bawalah kami kembali. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami dengan kesadaran, dengan penuh penghargaan terhadap kehidupan, mendisiplinkan diri dalam protokol kesehatan, sehingga keselamatan diri kami menjadi keselamatan juga bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami. Segala aktivitas akan kami kerjakan di hari ini dengan penuh keterbatasan kami ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa dalam keterbatasan kami, Tuhan tetap menolong dan memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.